podcast for curious mind. Masalah kesehatan jiwa itu ingin kita diperhatikan, kita ingin di mana-mana ada di layanan. Ya, kita juga harus menunjukkan antusiasme. Disko, diskusi psikologi. Halo Warriors, selamat datang kembali di podcast Disko, diskusi psikologi persembahan KBR bareng komunitas Into the Light Indonesia. Hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Apa kabar Warriors? Jangan lupa jaga kesehatan selalu ya. Seperti biasa, Don dan Mina yang bakal menemenin kalian semuanya di episode kali ini. Hai Mina. Hai Don, apa kabar Don? Renyah sekali tawanya, bikin kangen. Pulang dong. Kalau pulang tuh belum fit gitu rasanya. Ini sekarang lagi agak kurang fit sebenarnya. Tapi ngomong-ngomong soal kurang fit sih Don, jadi pengen nanya sih, lu pernah nggak sih kalau lagi ngerasa sakit tapi malah nggak mau periksa gitu ke dokter karena malah takut makin parah, takut mahal atau takut harus ribet gitu ngurusinnya kayak gitu. Lu nggak usah nanya begitu, sering banget malah. Kamu jujur banget ya. Iya, jujur. Jadi kayak apa ya? Kayak ini kan cuman demam biasa ya. Ntar kalau ke dokter ada aja nanti. Karena gue punya prinsip too much kepo will kill you sih. Jadi too much kepo will kill you. Wow, t-shirt material. Yes. Jadi ya udahlah. Nah, Don, cuman kalau tadi lu bilang kayak cuman batuk aja gitu kan. Iya. Ya kepikiran gak sih kalau misalnya orang yang mungkin ada keluhannya tuh bukan di ranah fisik tapi di ranah mental gitu, mental Psikis, health ya. atau well-being gitu ya, psikis, yes, that's right. Kira-kira orang dengan ya keluhan di bagian psikis tuh merasa kayak gitu juga gak ya? Kayak, tapi kan gak bisa bilang cuman itu cuman dia. sedih doang. Cuman Nggak sedih sih? doang. Gue karena putus doang nih makanya gini gitu misalnya gitu kan. Kalau Ya bingung sih. Kalau minggu lalu kita udah nanya sama salah satu teman kita ya yang sudah menikmati atau memanfaatkan layanan kesehatan mental lah di puskesmas. Kali ini kita mau ngapain nih, Mina? Nah, kayaknya makin seru kalau bisa ngebahas lebih mendalam lagi ya karena kita udah sempat ngebahas gimana cara menggunakan atau mengakses layanan kesehatan mental di puskesmas atau BPJS gitu ya, gimana cara berobatnya. Nah, gimana kalau kita langsung aja phone a friend ya, Don ya. Kita hari ini mau nelfon siapa, Don? Kita di sini mau ngobrol bareng Dr. Sri Idayani, SPKJK. Beliau ini adalah peneliti BRIN atau BRIN dan juga salah satu peneliti STAN, ya. Halo Dok, apa kabar Dr. Sri? Halo juga. Oke, Dokter, sebelum kita mulai, peneliti STAN itu apa itu, Dok? Jadi STAN itu suatu proyek penelitian yang singkat dari Sustainable Treatment for Anxiety and Depression. Nah, itu jadi proyek STAN itu melakukan sebangsa survei, tapi hanya di 3 provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dan di setiap provinsi itu hanya 2 site. 2 site itu maksudnya 2 desa. Jadi tidak nasional juga, tapi itu dilakukan dengan serius dan didanai oleh pihak asing. Oke, menarik banget ya. Jadi semoga dari hasil penelitian ini bisa segera diakses juga hasilnya gitu ya, Dok ya. Nah, Dok, tadi kita ngobrol tentang gimana cara mengakses layanan kesehatan mental terutama di puskesmas. Sebenarnya pertanyaannya mungkin ini ya, Dok. Bisa nggak sih kita berobat untuk kesehatan psikis kita gitu dengan harga yang murah, terjangkau, kayak di puskesmas tentunya ya. Kalau kita ngomong murah dan terjangkau kan langsung otomatis kepikirannya puskesmas. Karena di episode sebelumnya kayak tadi yang Don juga sempat bahas, udah ada testimoni dari 2 warriors yang udah memanfaatkan akses ke kesehatan mental di puskesmas dan rumah sakit gitu ya. Nah, cuma pertanyaannya, Dok, apakah layanan yang sama ini bisa diakses semua orang di seluruh daerah di Indonesia? Jadi yang namanya puskesmas itu tentunya kan untuk semua masyarakat ya. Siapa saja boleh ke puskesmas ya. Sepanjang dia punya kartu berobat, misalnya dalam hal ini BPJS. Atau kalau nggak punya ya terpaksa bayar sendiri, tapi
harganya sangat murah gitu kan ya. Masalahnya itu kan ada nggak layanan jiwanya gitu kan. Sementara di Indonesia ini kan jangankan layanan jiwa, masih ada puskesmas yang nggak punya dokter umum gitu ya. Jadi tapi itu kan kalau di Jawa, Bali itu hampir nggak ada ya. Mungkin itu di Indonesia bagian timur. Nah kalau ditanya boleh apa enggak, ya pasti boleh. Merata atau enggak, ya puskesmasnya merata, tapi fasilitasnya yang berbeda-beda. Maksudnya dalam hal ini fasilitas sumber daya pelayannya ya. Misalnya ada puskesmas yang di Pulau Jawa bahkan sampai psikolog klinis pun punya gitu ya. Sementara yang seperti saya sampaikan itu jangankan psikolog gitu, dokter umum aja nggak punya gitu. Tapi pada prinsipnya sepanjang puskesmas itu ada layanannya, itu tentu bisa diakses. Dan layanan kesehatan jiwa itu juga tidak selalu ya punya poli jiwa gitu kan. Tapi datanglah ke dokter umum gitu ya. Tentunya nanti dokter umum itu, atau mungkin bukan dokter umum ya, tapi mungkin perawat yang sudah terlatih ya. Dia akan tahu nih, oh ini orang ini nggak bisa nih saya atasin di sini. Harus saya rujuk gitu ya. Nah, nanti akan dirujuk entah itu ke rumah sakit di kabupaten atau di provinsi. Jadi soal ditanya bisa ya bisa, tapi ada nggak gitu ya? Ya kalau nggak ada nanti petugas di puskesmasnya akan merujuk. Jadi kalau di rumah sakit RSUD itu di kabupaten itu umumnya sih itu ada psikiaternya ya, ada poli jiwanya. Namun untuk kabupaten-kabupaten tertentu mungkin yang jauh, mungkin dokternya itu tidak ada di situ gitu ya. Dokternya itu didatangkan gitu dari ibu kota provinsi gitu ya. Namun sekarang memang sudah banyak juga yang ada dokter psikiaternya. Namun itu tidak semua. Jadi paling itu adanya psikolog satu, psikolog klinis satu, misalnya dokter psikiater satu. Itu kalau di RSUD ya, yang kita bicara di kabupaten. Nah kalau lembaga psikologi itu kan namanya juga psikologi. Yang utama di situ kan psikolog ya. Psikolog itu kan macam-macam juga ya. Tapi ada psikolog klinis, ada psikolog niaga, tapi umumnya di situ yang klinis lah ya. Walaupun mungkin dia juga mempekerjakan, meng-hire psikolog yang niaga kah, entah untuk SDM kah, bisa gitu ya. Nah itu semuanya itu kan saling bersinergi ya. Kita nggak bisa bilang, oh lebih bagus ke sini atau ke sini, enggak, itu sama saja. Yang mana ada yang di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan, kita manfaatkan. Kalaupun misalnya kita ke dokter gitu ya, dokternya nggak bisa nanganin kan, misalnya ini kayaknya bukan kasus psikiatri deh, ini nggak perlu obat, tapi perlu konseling. Dia akan merefer ke psikolog gitu. Begitu juga kalau kita ke psikolog, psikolognya menganggap ini kayaknya nggak cukup dia konseling, ini perlu obat, dia akan merefer juga ke psikiater. Jadi itu saling bersinergi. Kalau ini nih dok, kita mungkin harus memberitahu lebih luas lagi ya, apalagi melalui episode kali ini, bagaimana sih cara mengakses bantuan layanan kesehatan jiwa di puskesmas gitu loh dok. Biasanya puskesmas yang kayak gimana nih yang ada layanan itu, kita bisa lihat ciri-cirinya nggak? Ya, mungkin nggak semua puskesmas itu ada layanan kesehatan mentalnya gitu. Ya enggak sih ya, karena gini. Pertama kalau kita mau ke puskesmas kan kita harus punya kartu BPJS ya. Iya betul. Kita mau gratisan ya. Kalaupun kita nggak punya kan kita harus bayar. Bayar ya. Tapi kan pemerintah kan juga sudah sekarang ini kan sudah hampir 90% orang punya peserta BPJS ya. Iya. Nah, jadi kita anggap kita pasti punya ya. Kalaupun kita nggak punya, ini ada sesuatu yang salah nih. Kenapa saya nggak punya gitu ya? Kita ya daftar lah gitu ya. Kalaupun kita misalnya orang tua kita nggak mampu ya kan mungkin kita biasanya sih di desa itu kan didata ya. Oh ini orang-orang ini nih dianggap tidak mampu membayar iuran dan itu akan diberikan oleh pemerintah dan itu akan dibayarkan oleh pemerintah. Iuran BPJS yang ditanggung. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memiliki kepesertaan BPJS. Nah, namun kalau kita untuk tahu nih ini ada layanan jiwa apa enggak, itu memang susah ya. Karena ada puskesmas yang nulis tuh di depannya layanan yang tersedia ini kesehatan reproduksi, gizi gitu, KIA, kesehatan ibu dan anak. Ada juga yang nggak nulis gitu kan.
Nah, kita bisa tanya sih ke bagian pendaftaran. Namun begini ya, sebenarnya itu memang kita datang aja gitu ya ke dokternya di situ ya. Kan dia nanti yang mengarahkan. Oh, ini saya nggak mampu dia menanganin ini. Dia akan rujuk nanti ke rumah sakit ya. Jadi kalau tidak ada, kita nggak mesti yang ada gitu ya. Kalau nggak ada, nggak apa-apa, nanti juga dirujuk. Nah, itu atau dia, mungkin Dok. begini, Iya. atau mungkin begini ya, banyak sekali gangguan jiwa itu kan campur aduk dengan fisik ya. Jadi kalau kita ada masalah kesehatan jiwa, ya kita merasa sakit mah lah, kita merasa nggak nafsu makan, kita merasa badan kita sakit. Nah, mungkin dokter itu untuk tahap awal tidak mampu ya membedakan. Ini sebenarnya ini sakit apa sih orang ini ya? Apa iya stres? Biasanya dokter itu akan mendahulukan penyakit fisiknya. Ya. Jadi walaupun kita bilang saya ini stres dok, gini-gini, yang kamu rasakan apa? Saya sampai nggak bisa makan. Ya nggak bisa makannya dulu diobatin kan? Ya. Jadi nggak mesti gitu ya, kita harus jiwa saya dulu diobatin, enggak apa-apa, fisik dulu diobatin, nanti kan dokternya akan melihat ini orang sudah beberapa kali berobat kok nggak sembuh-sembuh ya gitu ya, sakit kepalanya atau sakit mahnya, ini pasti ada masalah jiwa nih dia nih ya, tapi saya nggak bisa nih mengobati ya, dia akan refer gitu ya. Tapi dokter juga nggak mungkin juga baru satu kali datang gejalanya itu nggak jelas ya, misalnya kita bilang dok saya ada masalah nih, ya langsung dirujuk ya, nggak mungkin gitu ya, karena dia juga akan kena tegur, kenapa terlalu banyak merujuk gitu ke rumah sakit, sih kamu mampu atasin dulu gitu kan. Jadi memang sih kita jangan putus asa juga kalau kita misalnya datang ke puskesmas nggak dirujuk nih, cuma diobatin sakit emahnya, ya memang sakit emahnya harus diobatin dulu. Kalau nanti dokter sudah membuktikan penyakit fisiknya sudah diobati tapi anaknya masih mengaku nggak tenang pikirannya, ya baru dia rujuk gitu. Ini jangan putus asa. Benar. Berarti memang kalau kita datang ke puskesmas lah, let's say ya dok ya, di situ tidak ada layanan kesehatan mentalnya, berarti ya memang kita harus ke dokter umum dulu, ke poli umum dulu begitu ya dok ya. Begitu, berarti ya memang si dokternya itu nanti yang akan memutuskan, oke, berarti kita harus dirujuk selanjutnya ke RSUD misalnya, kayak gitu ya, yang ada layanan kesehatan mentalnya, seperti itu ya dok ya. Ini rasanya kayak step by step diajarin banget caranya dari A sampai Z ya. Maksudnya kita ya sejujurnya tidak pernah tahu gimana cara menggunakan, gimana cara mengakses. Jadi ini seru sekali, ini valuable insights ya. Ini Disko hari ini valuable banget ya episode-nya. Oke, kita akan lanjutin obrolan kita, tapi setelah yang satu ini kita akan break dulu ya. Saudara, pemerintah menyerahkan Tolong. Oh, Sang Pencipta nun jauh di sana. Aku sudah tak sanggup. Sepertinya ajalku sudah dekat. Oh, Isabella kekasihku. Maaf, Kakanda melanggar janji. Kakanda tidak bisa mempersuntingmu. Wahai anak muda, nun jauh di sana. Bertahanlah. Kami, Kesatria Homo Sapiens, datang menyelamatkanmu. Oh, Sang Pencipta, akhirnya kau jawab doaku. Isabella, Kakanda datang. Aduh, udah sini buruan. Nggak mau kan tenggelam dalam derasnya arus informasi? Makanya dengerin Homo Sapiens, jalan pintas yang nggak bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Bersama saya Ian Hogan. Dan saya Aika, hadir setiap Jumat. Simak hanya di kbrprime.id dan di platform mendengarkan podcast kesayangan kamu. Disko, diskusi psikologi. Halo Warriors, we're back dan kita akan melanjutkan obrolan kita tentang mengakses layanan kesehatan mental ya Don ya, bersama dengan Dr. Sri Idayani atau akrabnya dipanggil Dr. Sri. Yes. Kita juga masih punya banyak pertanyaan nih ya Don ya. Cuman tadi kita masih bertanya-tanya juga sih ya Don, kenapa layanan kesehatan jiwa ini masih belum banyak, belum banyak yang minat atau malah nggak tahu sama sekali gitu ya.
Ternyata emang ada risetnya sih ya Don ya. Coba kita buka contekan kita. Jadi ini ada riset kesehatan dasar atau Riskesdas 2018 ya, menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun itu mengalami gangguan mental emosional dan lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi. Sedangkan pada periode Januari hingga Juni 2023, Polri melaporkan adanya 663 kasus bunuh diri di Indonesia. Kalau udah lebih dari 12 juta, ya udah mungkin kita sudah saatnya untuk ngecek kondisi kita ya Don ya. You and me lah, together. Yes. Karena ini udah termasuk dalam situasi yang cukup urgent sih kalau menurut gue ya Don ya. Dan pertanyaannya kan jadinya sekarang, apakah dengan kondisi seperti ini sudahkah layanan kesehatan mental itu menjadi aksesibel atau mudah diakses gitu ya. Ini big question sekali. Oke. Menurut Dr. Sri sendiri, apakah BPJS itu bisa membantu mengcover biaya ke psikolog, psikiater di puskesmas? Karena mungkin pertanyaan ini udah sempat terbahas sedikit ya di segmen sebelumnya. Tapi ini juga sekalian curhat-curhat tipis. Siapa tahu yang warrior kita ada yang mendengarkan dan juga kerja di asuransi ya. Karena kalau di asuransi itu tentu di cover ya Don ya. Iya kan ya. Nah, BPJS itu kan sebagai alternatif yang wajib ya, tadi kita sudah sempat bahas ya. Ya kita BPJS banget lah ya anaknya ya. Yoi. Iya. Nah tapi kalau gitu apakah karena BPJS itu wajib kudu punya dari para warga negara Indonesia, apakah BPJS juga bisa membantu mengcover nih dok biaya ke psikolog atau ke psikiater di puskesmas? Iya, biasanya mungkin pertanyaannya apa saja yang di cover dan sampai mana di covernya, dokter gitu. Begini ya, sepanjang puskesmas itu punya layanan, tentu itu dan itu memang kita dirujuk ke situ ya, kita pasti di cover. BPJS akan mengcover sepanjang kita mengikuti prosedur ya. Prosedur itu artinya kita mendapatkan surat rujukan ya. Kalau di puskesmas ada fasilitas itu, ya kita akan cukup sampai puskesmas ya. Kalau dokternya menganggap udah kirim nih ke RSUD, ya dibayar juga. BPJS itu akan menanggung apa asal sesuai dengan sistem ya. Dan yang tidak ditanggung itu adalah misalnya untuk bunuh diri, percobaan bunuh diri. Itu nggak ditanggung ya. Ya walaupun kita nggak tahu kalau di negara lain ini itu ditanggung. Kenapa itu kan bukan mau-maunya orang mau bunuh diri, itu bisa ditanggung. Oke, tapi untuk saat ini negara kita memang belum menanggung itu. Makanya janganlah sampai itu ya. Lagian kalau sudah terjadi dan itu sukses, Pak yang menanggung itu ya orang tuanya atau keluarganya kan. Oleh karena itu, yang jelas sepanjang kita mengikuti alur ya, itu akan ditanggung. Namun kalau dari yang terdahulu itu mengatakan ya, orang Indonesia itu, ini terutama yang psikosis ya, yang sakit jiwa berat ya, kalau yang depresi cemas itu belum ada penelitiannya atau ada yang tidak terekspos. Namun kalau orang Indonesia itu katanya kalau untuk psikosis ya, udah kemana-mana dulu, misalnya ke alternatif, ke orang pintar, baru ke dokter ya, baru mencari dokter ke dokter. Namun kalau untuk depresi atau cemas itu juga yang selalu dikatakan itu biasanya orang itu mengingkari, maksudnya nggak mau ke psikiater, malu ntar saya dibilang sakit jiwa gitu ya, perginya ke dokter penyakit dalam atau ke dokter umum. Dan benar juga sih, memang kadang-kadang sakit jiwa itu juga ada komponen sakit fisiknya juga ya. Gara-gara stres gitu, pikiran, akhirnya lambung terganggu ya bisa juga gitu ya. Jadi tapi kalau penelitian-penelitian di luar nih ya, ada yang mengatakan itu anak muda itu sering misalnya friend oriented help seekers ya. Ada yang proaktif help seeker gitu ya. Jadi yang proaktif, ada yang friend oriented, jadi yang teman gitu ya kayak peer counselor gitu ya, atau yang sebaya gitu ya, atau yang ada juga yang profesional. Namun katanya kalau kasus-kasus tertentu itu ya, misalnya bunuh diri atau stres, justru mereka itu kurang mandiri bahwa mereka tuh tidak mau mengungkapkan, jadi justru perlu bantuan orang gitu, perlu temannya atau orang tuanya yang misalnya menuntut, ya udah kamu harus berobat gitu ya, karena orang ini tidak akan mengakui bahwa dia itu sakit gitu ya, atau dia malu mengungkapkan, saya ini malu mengungkapkan bahwa saya itu
ada niat mau bunuh diri gitu kan. Jadi misalnya seperti itu. Jadi itu tergantung lah ya jenis penyakitnya juga gitu ya. Ada penyakit-penyakit tertentu yang lebih senang gitu dibantu teman konselornya sebaya. Ada penyakit-penyakit tertentu yang malu diungkapkan ke teman gitu ya. Tapi lebih baik langsung profesional aja yang datang untuk menolong gitu. Dokter Sri bicara tentang malu, lalu ada stigma juga yang lekat gitu ya di lingkungan, terutama di tadi remaja dan mungkin ya banyak orang sebenarnya, nggak cuma remaja. Bagaimana sih perkembangan isu kesehatan jiwa ini di Indonesia kalau menurut dari Dokter Sri? Dan apakah layanan kesehatan itu sebenarnya sudah cukup populer dan diminati begitu, Dok? Jadi begini, menurut saya itu ada gap ya, maksudnya media itu kadang-kadang mengekspos ya, di sana ada bunuh diri gitu ya, di sana banyak orang yang stres karena ini gitu ya. Tapi faktanya orang-orang itu juga nggak mau mengakses, nggak mau misalnya ke dokter gitu ya, nggak mau ke rumah sakit jiwa gitu ya. Misalnya kalau ke rumah sakit jiwa, ntar saya dibilang gila lagi gitu ya. Terus kalau disuruh ke dokter, sayang duitnya, mendingan saya. Tapi kalau misalnya untuk kecantikan gitu ya, ke salon, ke apa, nggak sayang duitnya gitu ya. Jadi itulah gitu ya. Jadi belum dirasakan untuk perlu gitu ya, untuk spending uang gitu untuk kesehatan jiwa gitu ya. Dan juga tidak mau mengakses gitu ya. Kalau kita lihat aja nih ya, orang bilang banyak tuh orang-orang stres sekarang, tapi poli-poli jiwa, dokter-dokter jiwa, ya nggak sebanyak penyakit lain pasiennya kan. Nah, jadi itu kita perlu lah ya, atau juga memang masih bisa diatasin gitu ya. Misalnya orang itu toh juga kita kalau stres nggak langsung bikin kita mati misalnya gitu ya. Kalau kita penyakit fisik mungkin kita bisa mati kalau kita nggak berobat. Nah, yang begitu-begitu itu padahal orang nggak menyadari kalau itu penyakit itu dibiarkan terus ya, nggak segera diatasin, itu juga mati pelan-pelan kan. Bisa misalnya kita hidup, orang itu hidup tapi nggak produktif gitu ya, nggak kerja, nggak konsen gitu ya. Ya gimana mau menghasilkan uang kalau kerjanya nggak konsen, nggak bagus, itu asal, nggak fokus gitu ya. Nah, di samping itu juga begini, karena penyakit jiwa itu kan bukan yang menyebabkan kematian ya. Sementara orang-orang itu, pemerintah, tidak semua pemerintah ya, menganggap udah yang penting berdua itu deh, yang bisa bikin mati dulu difokuskan gitu ya. Nah, padahal yang tidak menyebabkan kematian tapi menyebabkan itu ketidakproduktifan itu terabaikan gitu ya. Jadi pemerintah juga begini ya, tidak bisa juga memang kita membanyakkan kesehatan jiwa tuh kita bikin semua di mana-mana. Karena itu kan melibatkan SDM ya. Pemerintah tuh harus jeli juga kan ya. Kan itu kan biaya semua tuh. Padahal kasusnya besar apa kecil nggak sih? Kalau kasusnya besar itu dibuat polinya, itu kan masuk akal ya. Tapi kalau kasusnya sedikit, dibuatkan poli, disediakan SDM, itu kan pemerintah rugi dong ya. Nah, makanya jadi sebenarnya kalau untuk Puskesmas itu kan upaya kesehatan masyarakat UKM pengembangan ya. Itu tergantung dokter puskesmas ya, mau mengadakan program jiwa apa tidak gitu kan. Kalau dianggap itu perlu gitu ya, karena di situ banyak masyarakat yang bermasalah, dia akan buat ya. Tapi kalau di situ nggak ada gitu ya, dia nggak perlu buat ya, karena memang itu akan rugi ya kan. Itu kan investasi namanya membuat program ya. Nah, sehingga dari itu juga kalau kita misalnya memang benar masalah kesehatan jiwa itu ingin kita diperhatikan, kita ingin di mana-mana ada di layanan, ya kita juga harus menunjukkan antusiasme. Kalau kita misalnya bermasalah, kita berobat gitu ya. Supaya kelihatan, ini banyak nih yang berobat nih ternyata. Jadi puskesmas juga mengadakan, obat ini harus diadakan nih karena banyak nih yang mengeluh nggak bisa tidur misalnya. Banyak yang mengeluh tidak fokus. Ini perlu nih obatnya diminta ke gudang farmasi gitu. Jadi kita juga masyarakat juga harus ada antusiasme supaya itu ada gitu, karena pemerintah itu juga
tidak bisa membuat program yang tidak ada peminatnya. Gitu yes, banyak permintaan pasti disediakan seperti itu kira-kira ya dok ya. Banyak permintaan nih di sini. Oke, kita adakan polinya gitu. Terima kasih Dr. Sri atas penjelasannya kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa diserap oleh para warrior semuanya ya. Episode kali ini juga merupakan hasil kerjasama dengan Global Health Research Group on Sustainable Care for Anxiety and Depression atau GHG STAN, sebuah kelompok riset kerjasama antara Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, University of Manchester, Manchester Metropolitan University, dan juga Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN yang memiliki berbagai macam program pengembangan perawatan kesehatan jiwa berbasis bukti untuk 4 tahun ke depan. Dan terima kasih juga nih buat kamu Warriors yang sudah mau mendownload dan mendengarkan podcast ini sampai di durasi yang ini. Wah, thank you banget, setia ya, loyal listener. Dan dengan mendengarkan podcast ini, semoga kita bisa saling membantu menghapus stigma di masyarakat, lebih peduli juga terhadap orang-orang di lingkungan sekitar, dan tentunya jangan lupa juga untuk selalu menyayangi jiwa sendiri ya. Sampai ketemu lagi di podcast episode selanjutnya. Dengarkan di kbrprime.id. Gue Don. Gue Mine. Pamit undur diri. Pamit undur diri dulu. Bye-bye. Kita ke puskesmas dulu. Dadah. Disko, diskusi psikologi.